mendirikan posko COVID-19 di 14 kecamatan dan 1 kepulauan di Mandangit. Dan selama ini pertama yang kita lakukan adalah turba pembentukan di setiap MWC. Kebetulan 14 kecamatan dan 1 kepulauan itu menjadi 15 MWC. Dari wilayah utara, Banyumates, Sukobenar, Ketapang, kemudian tengah, Tambundengan, Dilungkung, Robetal, Karangpenang, Empen, wilayah selatan, Serese, Cirenyi, Torjun, Sampang, Camplong, Pengalengan. Dan kita bentuk posko pusatnya itu di kantor PJNU. Ada beberapa tahapan yang kita kerjakan untuk menanggulangi COVID-19. Yang pertama adalah tahapan distribusi masker. Karena kita berharap penularannya dikurangi. Distribusi masker kita lakukan, kemudian distribusi sembako juga kita lakukan karena ini menyangkut dampak ekonomi. Tidak terbayangkan kalau misalkan ada orang jualan yang biasanya laku 10 piring, kemudian biasa laku 10 piring, kemudian hanya laku 2 piring, kan ini kasihan sekali mereka. Hari kita kirim sembako dengan donasi dimanapun kita cari itu. Kemudian kita juga mendistribusikan alat pel di masjid-masjid dan menganjurkan juga di masjid-masjid untuk melepas karpet. Memang sengaja kita lepaskan itu. Kita harapkan seperti itu. Tapi sebagian masjid ada yang tidak melakukan itu, tidak jadi masalah. Yang penting kita kirim. Di mana tingkat kesadaran masjid ya silahkan. Kemudian penyemprotan juga oleh tim kita itu, tim Satgas, alhamdulillah betul-betul relawan. Jadi mereka bekerja untuk menyemprot semua lokasi, termasuk tempat umum, ada di pesantren-pesantren juga. Nah, kemudian yang paling penting adalah kami mengajak semua warga, kesadaran semua warga. Dan penyakit corona ini bukan aib, harus kita selamatkan. Mereka tetangga kita, mereka saudara kita, mereka kerabat kita. Mengajak semua warga untuk peduli menyelesaikan persoalan ini. Memang sepertinya masyarakat Sampang bisa jadi awalnya bermimpi, karena 2 bulan atau 3 bulan yang lalu itu ceritanya ada di Wuhan. Tidak berpikir kalau akhirnya nyampe juga ke Sampang. Termasuk juga hal-hal lainnya, termasuk juga akan berdampak kepanikan dan sebagainya. Itu hal di luar dugaan sebelumnya. Saya yakin masyarakat Sampang sepertinya bisa jadi tidak siap, atau bisa jadi berpikirnya waktu itu hanya di Wuhan saja. Faktanya di lapangan ternyata nyampe juga, termasuk juga ternyata di dekat rumah saya nyampe juga. Iya. Jadi hal itu yang kemudian sempat juga di awal diberitahukan ke kami selaku pengurus RT bahwa ada salah satu warga kami yang terpapar. Di awalnya sempat kaget juga, karena kami juga tidak berkeinginan warga kami ada yang terpapar. Tapi takdir sudah bicara itu. Tentunya langsung respon, saya informasikan ke warga, memang pro kontra. Ada yang menghendaki isolasi di BLK waktu itu juga. Tapi kami tidak bisa memutuskan itu karena bukan wilayah kami. Sehingga kami tetap koordinasi terus, akhirnya koordinasi dengan tim, termasuk juga dengan Pak Camat. Dan waktu itu alasannya beliau itu adalah karena di BLK penuh. Sehingga kami berpikir masuk akal kalau penuh, tidak ada solusi lain. Akhirnya mau tidak mau, kami selaku ketua RT paling tidak bagaimana warga memahami itu. Dengan kondisi kejiwaan masyarakat yang ragu dan takut tentang COVID,
dan ada di sekitar, akhirnya kami mencoba bagaimana cara untuk memahami itu. Nah, itu yang kami lakukan di awal-awal. Ya, awalnya panik, kemudian ada yang mengusulkan isolasi di BLK, kemudian juga ya ada juga yang ada rasa kasihan kalau ditaruh di sana, sehingga semua respon itu saya tampung. Kami coba koordinasi, kembali lagi saya sampaikan, ternyata penuh, alasan penuh, akhirnya saya memahami itu, sehingga kami mencoba bagi yang kontra, saya coba memberikan pemahaman. Dari faktor untuk bertemu, saya anggap itu bukan bagian dari pengucian, tapi bagian dari kewaspadaan. Jadi itu untuk tidak tertular. Ini dibuktikan selang 2 hari dari hasil tes, memang panik itu ada, termasuk saya pribadi juga ada gitu. Akhirnya kami mencoba menggunakan strategi seni itu. Tidak mungkin menyelesaikan persoalan pada saat kondisi panik, sehingga saya coba saya biarkan dulu WA yang terkesan tidak menghendaki isolasi di mandiri, saya tidak respon. Memang itu bagian strategi sebenarnya, karena strategi untuk memutuskan pada saat kondisi panik tidak mungkin. Sehingga kami mencoba setelah 2 hari, saya mencoba membuat men-share tulisan saya di grup WA. Saya beri tajuk berbagi rasa. Saya bacakan ini. Ternyata beban RT bertambah setelah salah satu warga dinyatakan positif. Terlebih saat harus menerima keputusan pihak terkait tentang isolasi mandiri dengan pertimbangan kapasitas BLK yang penuh. Dengan pertimbangan tersebut dan faktor kemanusiaan, itu yang ditekankan ini. Pada akhirnya tak ada pilihan lain, harus menerimanya. Kami menyadari pro kontra pasti akan terjadi dan kami paham tentang itu. Walau dengan konsekuensi akan menjadi sasaran tudingan kesalahan seandainya ada di antara warga tertular. Seandainya ada di antara warga yang tertular, padahal kesempatan menular tidak hanya dari tetangga, bisa jadi tertular dari tempat di mana saja dan dari siapa saja. Kami yakin tidak ada orang yang menginginkan keluarganya terpapar corona. Melihat dampak kehidupan sosial yang dihadapi, dijauhi, terasing dari saudara, teman, tetangga, dengan waktu yang tak jelas. Bisa 14 hari, bisa 1 bulan, bisa 1 tahun. Ini fakta yang kami lihat dan turut merasakannya. Tapi ini takdir yang tidak bisa kita hindari, walau bersembunyi sekalipun. Kita berdoa semoga selamat semuanya. Ini kalimat yang saya kirim.